Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang pengujian produk, yaitu yang berarti suatu kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru. Sebelum diproduksi dan dipasarkan, produk baru tersebut terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen yang menjadi sasaran. Pengujian produk baru bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru, mengidentifikasi berbagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk, dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk di pasar. Terdapat 4 kegiatan dalam pengujian produk baru. 1. Technical testing atau pengujian teknis, yaitu dengan cara menciptakan prototipe yang merupakan approximation atau perkiraan untuk akhir. Pengujian atas kinerja produk prototipe sanggup menghasilkan sejumlah isu penting, wacana produk shelf life atau usia panjang produk, tingkat keusangan produk, problem yang timbul dari pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang memerlukan penggantian, dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Kedua, pengujian preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam planning pemasaran serta untuk menciptakan tafsiran penjualan awal produk baru, sehingga secara umum terdapat 2 cara utama yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini. 1. Meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu, dan kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bekerja sama dengan preferensi serta kepuasan mereka. Kedua, melaksanakan blind test yang sedemikian rupa sehingga konsumen sanggup membandingkan banyak sekali macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsennya. Pada dasarnya, pengujian preferensi dan kepuasan akan mengatakan sejumlah manfaat pokok, antara lain: A. Uji preferensi kasat mata dan uji teknis sanggup mengatakan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi, terlebih apabila perusahaan ingin menyajikan superioritas dalam hal persepsi konsumen atas keunggulan spesifik pada produk perusahaan daripada pesaing. B. Estimasi tingkat pembelian ulang sangat penting untuk memperkirakan pangsa pasar jangka panjang. Oleh alasannya itu, hasil yang kurang baik pada uji ini sanggup berakibat pada penghapusan peluncuran produk maupun perancangan ulang produk baru. C. Meskipun penerimaan pasar atas produk GRES
ditentukan oleh semua elemen kegiatan pemasaran, tetapi banyak sekali kasus memperlihatkan bahwa skor yang tertinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ilham produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk grade selanjutnya. D. Uji preferensi pada umumnya sanggup mengatakan signal awal terbaik terhadap kemungkinan terjadinya kanibalisasi produk. 3. Simulate test market atau laboratory test market atau pengujian pasar simulasi, yaitu mekanisme riset pemasaran yang dibuat untuk mengatakan gambaran yang murah dan cepat wacana pangsa pasar yang sanggup diharapkan dari produk baru. Beberapa model yang sanggup digunakan antara lain basis, designer, assessor, dan litmus. 4. Test market atau pengujian pasar, yaitu perusahaan akan memperlihatkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin sanggup mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Secara prinsip, terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pengujian pasar untuk produk konsumen dan produk bisnis atau industrial. Di dalam pengujian produk konsumen, perusahaan akan berusaha mengestimasi 4 variabel, yakni produk trial atau percobaan produk, first repeat pengulangan pembelian pertama, adopsi produk, serta frekuensi pembelian. Tentunya, perusahaan menginginkan bahwa semua variabel-variabel tersebut memperlihatkan tingkat yang tinggi. Metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen yaitu A. Sales web research. Konsumen yang pada awalnya mencoba sebuah produk secara gratis ditawarkan lagi produk tersebut atau produk pesaing dengan harga yang lebih murah. Kemudian, perusahaan akan memperlihatkan beberapa kali konsumen menentukan produk perusahaan serta tingkat kepuasan mereka. Metode ini juga meliputi perjuangan untuk mempresentasikan pada konsumen atau beberapa konsep iklan dalam bentuk barang untuk mengamati dampaknya terhadap pembelian ulang. B. Simulate test marketing. Metode ini memerlukan 30-40 pembeli yang qualified di pusat pertokoan ataupun tempat-tempat lainnya. Perusahaan akan menanyakan beberapa hal kepada mereka, bekerja sama dengan awareness dan preferensi mereka terhadap banyak sekali merek pada jenis produk tertentu. Mereka sanggup saja diundang untuk menyaksikan iklan singkat, termasuk di dalamnya yang sudah populer ataupun yang masih baru. Lalu dalam penayangan iklan tersebut disisipkan iklan produk baru. Kemudian konsumen akan diberi sejumlah uang, kemudian diminta untuk tiba ke sebuah toko khusus di mana mereka sanggup membelanjakan uang yang sudah diberikan tersebut sesuai kebutuhan. Perusahaan kemudian mengamati dan memperhatikan jumlah konsumen yang membeli merek Grace dan merek pesaing. Data ini akan mengatakan citra wacana efektivitas iklan atas iklan pesaing. Konsumen kemudian diminta mengutarakan alasan-alasan mereka membeli ataupun tidak membeli. Lalu kemudian beberapa hal sehabis itu mereka akan diwawancarai kembali melalui telepon untuk menentukan sikap mereka atas produk tersebut, kepuasannya, penggunaannya, dan minatnya untuk membeli kembali.
dan ditawari kesempatan untuk membeli kembali produk yang bersangkutan. C. Controlled Test Marketing. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menguji dampak faktor dalam toko dan iklan terbatas pada sikap pembelian konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Sampel konsumen akan diwawancarai untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang bersangkutan. Perusahaan tidak harus mengatakan pecahan penjualan, menggunakan wiraniaga mereka sendiri atau membeli jaringan distribusi. Tetapi metode ini tidak sanggup mengatakan isu wacana cara membujuk distributor biar mau menjual produk Grace perusahaan. D. Test market. Uji pasar adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi yang sama dengan yang nantinya akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Perusahaan umumnya akan bekerja sama dengan perusahaan riset dalam menentukan kota di mana wiraniaga perusahaan nantinya akan mencoba membujuk para distributor biar bersedia untuk menjual produk perusahaan. Perusahaan melakukan promosi dan periklanan sama dengan yang akan dilaksanakan dalam pemasaran secara nasional. Melalui uji pasar akan didapatkan beberapa manfaat, di antaranya ialah mengatakan prediksi yang sanggup mendapatkan amanah wacana penjualan, di mana yang akan datang, pengujian awal terhadap planning pemasaran, mengetahui kekurangan produk, menerima citra banyak sekali problem potensial dalam jaringan distribusi, dan menerima pemahaman lebih baik mengenai sikap banyak sekali segmen pasar. Sementara, produk bisnis juga mendapatkan manfaat dari uji pasar, di mana pengujiannya bervariasi tergantung dari jenis barangnya. Barang industri yang mahal dan menggunakan teknologi Grace pada umumnya menjalani pengujian alfa dan beta. Pengujian alfa ialah pengujian produk dengan tujuan mengukur serta meningkatkan kinerja, rancangan, keandalan, dan biaya operasi produk. Apabila hasil pengujian alfa baik, maka perusahaan akan melanjutkannya dengan melaksanakan pengujian beta dengan mengundang para konsumen potensial biar sanggup melaksanakan pengujian secara belakang layar di tempat mereka sendiri. Metode uji pasar lainnya ialah memperkenalkan produk bisnis Grace dalam pekan raya dagang. Produk Grace industrial juga sanggup diuji di tempat pajangan distributor atau dealer. Cara lain yang sanggup ditempuh ialah uji pemasaran, di mana perusahaan menciptakan pasokan produk dengan jumlah terbatas dan diserahkan pada wiraniaga untuk dijual di daerah geografis yang terbatas dengan santunan katalog, promosi, dan sebagainya. Pengujian produk adalah kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru sebelum diproduksi dan dipasarkan. Produk baru terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen yang menjadi sasaran. Demikianlah pembahasan kita tentang pengujian produk. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.